إلى من كان من فروعه وقال bab terakhir daripada nikah dan nikah. Permasalahan selanjutnya adalah bab khutbah nikah. Apa yang menjadi akibat daripada apa yang menjadi akibat dari susunan, dari persusuan. Rata-rata terjadi terhadap susuan, apa terjadi sebab susuan itu terhadap yang susuan yang terkumpul atau yang memenuhi syarat yang dianggap adalah bahwa bayi yang disusui itu menjadi anak bagi si penyusu. Bayi yang menyusu itu menjadi anak bagi si penyusu. Penyusu itu siapa? Yang minum susu apa? Kalau yang minum susu? Oke, susu. Oke. Penyusu yang menyusui. Jadi anak. Jadi kalau seandainya itu menjadi anak, maka anak yang disusui, apa? Yang menyusui, kalau seandainya punya anak, itu jadi cucunya. Yang menyusu, anaknya punya anak, itu jadi cucunya. Sama seperti cucu jadi. Mahram juga, mahramnya. Tidak boleh dinikahi, tidak batal menyentuhnya. Kalau dari apa? Dari yang menyusui ke yang disusui, yang menyusu ke yang disusu, itu haramnya dia sama keturunannya. Itu jadi mahram. Jadi anak, cucu, anak cucu, cucu-cucu, cucu-cucu anak, cucu-cucu-cucu, terus ke bawah. Pucuknya, bapaknya jadi apa? Dah. Bapaknya jadi suaminya, dah. Bapak siapa? Bapak si anaknya jadi suami yang nyusu, dah. Nah, tetap itu bapak kandung, ibu kandung. Kalau ini ibu nyusui. Kalau dari yang nyusu, orang dari yang nyusu, yang menyusui itu namanya ibunya. Suaminya yang apa? Yang menyebabkan dia dapat susunya. Suami yang menyebabkan dapat susu. Ada ini. Siapa yang menghamilinya itulah yang menyebabkan dia dapat susu. Hamil dengan pernikahan yang sah. Ya kan ada kalanya dia. Perempuan ini menikah sama si A. Sama si A. Kemudian diceraikan dalam keadaan hamil. Setelah melahirkan, masa iddahnya selesai, kawinlah perempuan ini sama si B. Ketika lagi melahirkan anak si A kan ya? Nah ini, kalau seandainya ada yang musuh sama si perempuan ini, bapaknya adalah si A, bukan si B. Karena yang menyebabkan adanya susu ASInya adalah yang menghamilinya siapa? Si A. Oke? Pada saat dia hamil lagi dari yang si B, punya anak, sehingga akhirnya keluar lagi ASInya. Dari sudah berhenti tadi, keluar ASInya.
Nah ini ASI ini adalah ASI dari si B sebabnya. Sehingga kakek si B ini jadi bapaknya yang menyusui pada saat melahirkan anak yang kedua dari istri tadi. Yang pertama tadi bapaknya adalah si A. Paham? Nah ini bagi si yang menyusui adalah ibunya. Yang punyanya adalah bapaknya. Jadi bapak susunan ini mahram ini. Kalau yang menyusui ini lanang, berarti itu ibunya tidak batal deh, susuan tadi tidak batal bersentuhan, tidak boleh nikahi ibu susuan tadi tidak boleh. Nah, kalau seandainya yang menyusui ini lanang, maka dia tidak batal bersentuhan dengan bapak susuan tadi, tidak boleh menikah dengan bapak susuan tadi. Dan anak dari si ibu ini adalah saudaranya. Paham? Nanti contoh pertanyaannya, Ahmad menyusu sama siapa? Halimah. Halimah punya anak namanya misal Sa'ad. Maka Ahmad sama Sa'ad ini dua beradik susunan. Halimah juga menyusui Hamzah, bukan anaknya. Maka Hamzah sama Ahmad itu saudara susunan. Ya. Paham? Anaknya siapa? Anaknya Halimah tadi adalah saudara susunannya Ahmad. Baik sudah lahir duluan dia kakaknya berarti. Kalau lahir kaget namanya adiknya, adik susunan. Ya. Anak-anak Halimah ini saudara siapa? Sa'ad, Su'ad, Su'ud itu punya anak keponaan si Ahmad. Sama keponaan juga. Boleh nikah? Tidak boleh. Sentuhan batal lah? Tidak batal wudu. Boleh berkhulwat dua-duaan? Boleh. Terus khulwatnya. Punya anak lagi? Keponaan juga. Seandainya punya. Coba ke anaknya. Halimah punya dulu juga. Namanya Abdul Halim. Abdul Halim ini paman susunan Ahmad. Paham kan? Punya dulu. Halimah itu ibu susunannya punya dulu. Namanya paman susunan. Kemudian ada juga namanya misal Mas'ad. Mas'ad dan atau Su'ada namanya yang betina, maka bibinya dari Ahmad ini. Itu juga haram juga dinikahi, tidak boleh dinikahi. Persentuhannya tidak terbatal karena itu jadi bibi susunan. Kemudian si ibu ini punya ibu, nenek susunan. Nah, si suami punya anak, misal bukan dari si suami ya sama anak tadi sama dengan Halimah tadi kan. Maka ini menjadi anaknya, saudara susunannya Ahmad. Si suami punya juga dulu, maka itu jadi bibiannya si Ahmad. Bibian atau pamannya Ahmad. Punya bapak, punya ibu, maka neneknya Ahmad juga. Paham ya? Nah itu kalau dari segi yang nyusui itu macam cak ibunya, bapak itu macam cak bapaknya, sehingga dulu bapaknya pamannya, bibinya, dulu ibunya itu juga bibinya juga pamannya. Bapaknya, ibunya, emaknya, ibunya itu juga neneknya. Tapi kalau untuk dari yang nyusui sama yang disusui, hanya dia yang haram dan keturunannya yang menjadi mahram.
Jadi seakan-akan itu anaknya, bapaknya bukan. Seakan-akan yang nyusui itu yang disusui itu adalah anaknya yang nyusui. Sudah itu cek. Kalau dia beranak cucunya jadi namanya cucu susonan. Itu. Nah, berlaku hanya pada kemahramiyahan. Tak batal khalwat boleh. Tapi tak berlaku masalah warisan. Warisan tetap dari segi nasab yang berlaku. Yang dari segi pernikahan hanya istri atau suami yang dapat warisan. Ipar, mertua, lagi menantu tidak dapat. Hanya suami atau istri dari segi pernikahan. Hubungan itu ada dari segi nasab, susunan dan pernikahan. Yang dapat warisan itu dari segi nasab. Pernikahan hanya suami atau istri. Kalau susunan tidak dapat. Nah, itu yang terjadi sama susunan. Ini paham ya? Itu apa? Jadi seakan-akan dia itu anaknya. Seakan-akan itu adalah anaknya. Mana kalau bapaknya bukan. Bapaknya tidak ada urusan. Yang nyusui sama bapak yang disusui tidak ada urusan. Wallahu a'lam shawab. Kemudian kita lanjut pelajaran kitab Safinatun Najah. Sampai pada faslun suwarul qudwah. Ini tidak perlu ini. Gambaran berjamaah. Bentuk berjamaah. Bentuk salat berjamaah. Bentuk salat berjamaah itu ada 9 bentuk. Karena dari 3 jenis. Karena dari 3 jenis sehingga ada 9 bentuk. Pertama, bentuk yang sah itu ada 5. Bentuk yang berjamaahnya sah ada 5. Khamsu qudwati rajulin bi rajulin. Berjamaahnya laki-laki dengan diimami laki-laki. Laki-laki diimami laki-laki. 1 bentuk berjamaah ini sah. 2 bentuk yang sah lagi, berjamaahnya perempuan diimami laki-laki. Sah ini. Perempuan diimami laki-laki. 3, banci diimami laki-laki. Sah. Banci diimami oleh laki-laki. Sah. Ini banci yang masih ini banci yang masih bahasanya masih belum jelas. Banci yang belum jelas. Kemudian perempuan diimami oleh banci. Sah. Perempuan diimami banci. Sah. Kemudian yang terakhir 5, perempuan diimami perempuan. Sah itu. 5 ini 5 bentuk solat berjamaah yang sah. Laki-laki diimami laki-laki, perempuan diimami laki-laki, banci diimami laki-laki. Sah. Perempuan diimami banci dan perempuan diimami perempuan. Itu sah. Kemudian bentuk yang tidak sah ada 4. Bentuk yang tidak sah yaitu laki-laki diimami oleh perempuan. Tidak sah. Laki-laki diimami perempuan. Tidak sah. Laki-laki, yang kedua laki-laki diimami banci.
tidak sah. Laki-laki diimami oleh banci, tidak sah itu. Ini yang tidak sah kalau ini. Kemudian banci diimami banci, tidak sah. Banci diimami oleh banci, tidak sah. Kemudian banci diimami perempuan, tidak sah ini. Untuk sholat berjamaah yang tidak sah. Jadi cak ini aslinya itu banci tak kate. Yang ada itu antara lanang atau betino. Remang-remang tak kate. Ya kan? Samar-samar, siluman itu tidak ada. Cuman ada orang yang terlahir memang mempunyai dua kelamin. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Entah itu daging tumbuh atau bukan. Atau hanya bolongan be. Nah, nak tahu pastinya macam mana? Nah, itulah yang dikatakan banci belum jelas. Banci yang belum jelas. Kalau sudah jelas, berarti dia lanang atau betina. Itu. Nah, selagi belum jelas, itulah yang dikatakan banci. Selagi belum jelas. Jadi apa? Bukan banci yang cak kita ini banyaknya itu apa? Siluman itu jadi-jadian itu kan. Yang model apa? Pagi, siang namanya tono, malam namanya tini kan. Nah, pagi jualan roti dia kan. Malam berkeliaran misalkan. Itu jadi-jadian itu bukan itu yang dimaksud dalam bab ini. Bab ini memang ada orang tu memang lahir dalam keadaan punya dua kelamin. Dua kelamin itu tidak pasti. Belum bisa dipastikan mana yang aktifnya. Yang mana yang aktifnya itulah dianya. Kalau yang aktifnya keperempuanannya berarti dia perempuan. Kalau yang aktifnya kelelakiannya berarti dia laki-laki. Pasti macam itu kakek. Ujung-ujungnya aja itu kakek. Ujung-ujungnya kakek antara itu apa? Antara itulah kakek lanang ataupun tidak mungkin dia terus berterusan macam itu terus, tidak mungkin. Pasti macam itulah apa? Pasti kakek jadi jelas. Cuman waktu yang membutuhkan untuk memperjelasnya. Kalau sudah jelas, sudah berarti seandainya bancinya tadi lanang. Berarti dia kakek bisa ngimami lanang. Tadinya kan tak boleh kan? Banci ngimami lanang. Laki-laki tak boleh dia. Ketika dia sudah jelas laki-lakinya, boleh dia ngimami laki-laki. Ada banci sama banci. Kemudian sikapnya banci sudah jelas laki-laki. Maka dia boleh ngimami banci. Atau sudah jelas betina. Maka si banci tadi boleh memang bolehnya. Udah jelas, maka si banci yang belum jelas boleh ngimami banci yang sudah jelas keperempuanannya. Itu baik cuman kan. Yang penting kalau sudah jelas sudah. Cak mana nak tahu jelas tak jelasnya tu? Itu. Jelas tahu jelas tak jelasnya jengok fungsinya yang mana. Kalau seandainya dia buang airnya dari kelamin laki-laki, kelamin perempuannya tidak, berarti hanya ada istilahnya bolongan baik. Kalau seandainya di kelamin perempuan, kelamin laki-lakinya berarti sama seperti daging tumbuh. Pas baik di posisinya di situ. Nyangkuk kita, nah itu ternyata ini daging tumbuh baik namanya. Kemudian itu kakek kan ada tahap-tahapnya. Kalau seandainya keluar galah, aktif galah misalnya, pacak galah misalnya. Kakek tunggu lagi. Tunggu kakek dia head atau tak head.
Tunggu. Kalau seandainya dia haid, berarti dia perempuan, pasti tidak mungkin laki-laki haid. Tuh, itu yang apa? Yang alamat-alamat yang jelasnya. Nah, itu apa? Dalam babnya ada permasalahan itu bagaimana memperjelas yang remang-remang itu. Nah, tapi ini bukan babnya kita untuk memperjelas yang remang-remang tersebut. Nah, itu contohnya. Kita sini alhamdulillah ada nih. Sebenarnya kalau seandainya terjadi macam itu, jangan langsung memvonis salah satunya. Punya anak lanang, kalau pas yang kedua, ketiga anak lanang, pengenlah anak betina, tahu-tahu dapat dualitas misalnya kan, duit kok. Nah, sudahlah operasi betina aku pengen anak betina. Tak tahunya main motor ngebut, manjat sana sini. Berarti lanang itu kan. Tuh, akhirnya takut aja itu kan. Kau nih, awak betina macam ini, pakai baju carong lanang kayak kan. Nah, itu rambut juga potongan carong lanang juga, nyengkang kelading pula. Wah, salah kan. Wah, ngapu macam ini nih kan. Nah, itu yang apa? Salah kecepatan dalam memilihnya. Biarlah dulu, cari penjelasannya dulu. Kalau sudah jelas, boleh baru yang di sana dioperasi yang yang tambahan, yang daging tumbuh itu. Tuh. Sebaliknya juga, misal pengen anak lanang, tahu-tahu dapat dualitas itu, akhirnya belum perjelas ngembek. Aku pengen anak lanang, jadi anak lanang tahu-tahu kakek berkacau terus, berdandan terus, ya lanang berdandan terus, lembut pula, marahnya itu lembutnya. Nah, kau ngapu cek ini nih kan, misal ya kan. Nah, itu jangan difoniskan dulu, biarlah dulu mana jengoi. Kalau seandainya memang lanang nian, baru tentukan yang lanangannya. Kemudian setelah itu faslun syurutu jam'at takdim. Fasal syarat jamak takdim. Nah, ini solat musafir. Fahami tentang solat musafir. Ini kita bahas masalah jamak. Jamak takdim. Solat musafir. Nah, ini. Musafir ya, musafir. Arti musafir apa? Dalam perjalanan. Solatnya nih, wong dalam perjalanan, solatnya. Nah, ini ada jamak. Ada namanya jamak. Ada qasar bae. Ada jamak bae. Jamak bae maksudnya apa? Zuhur sama asar digabung, asar sama zuhur digabung. Di waktu mana? Di waktu zuhur atau di waktu asar, namanya jamak bae. Ada yang namanya qasar bae. Qasar bae berarti salat zuhur di waktu zuhur, salat asar di waktu asar. Cuman jadi 2 rakaat. Itu namanya qasar bae. Salat isya di waktu isya, tapi di qasarnya jadi 2 rakaat. Ini namanya qasar. Ada lagi jamak qasar. Dia jamak dan qasar. Dijamaknya salat tadi zuhur sama asar di waktu zuhur atau di waktu asar plus qasarnya juga. Nah, itu namanya jamak qasar. Paham? Jadi salat musafir itu ada jamak bae, ada qasar bae, ada jamak qasar. Jadi 3 kok. Jadinya jam mana Ustaz qasar bae itu? Ya kalau dia berangkatnya sore hari. Berangkat jam berapa? Jam 3. Lah sudah salat zuhur. Jam 3 baru berangkat. Mana baca dia nak jamak takdim? Belum berangkat. Jam 1 belum berangkat. Jam 3 dia berangkat. Belum bisa dia nak jamak karena dia belum musafir. Jam 3 baru berangkat. Belum asar. Jalan
Jam 4:30, jam 5 berhenti. Udah dalam perjalanan, dia sholat asar. Qasar dia. Qasar. Ini bentuk gambaran yang gampangnya. Pasti ini tidak mungkin dia jamak qasar. Ya kan? Tidak mungkin dia untuk jamak takhir. Takut dia. Kaget belum musafir kayak datangnya. Belum musafir sampai asar masih belum musafir juga. Tidak boleh dia menunda waktu sholat sampai keluar dari waktunya. Tidak boleh. Dosa dia. Paham? Itu atau mungkin bisa baik, itu gambaran yang tadi itu Atau mungkin bisa baik kalau seandainya ada wong dia nak sholat, dia sudah musafir dari sini kemana, misalnya Palembang ini ke Surabaya naik mobil, entah jalan kaki, entah pesawat, entah hilang, langsung hilang langsung ke Surabaya sana, namanya musafir dia. Ini apa? Boleh dia di waktu musafir tadi, di waktu zuhur dia sholat zuhur qasar, waktu asar dia sholat asar qasar, tidak ada jamaknya. Boleh boleh. Jadi apa? Ini hanya rukhsah, hanya keringanan, bukan kewajiban. Artinya boleh kita nak jamak, boleh qasar boleh, jamak qasar juga boleh, idak jamak, idak qasar juga boleh. Cak biasa itulah, boleh. Namanya keringanan, bukan kewajiban. Ya, jadi jamak qasar tadi hanya keringanan, bukan kewajiban. Artinya boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai. Tapi yang jelas harus sholat. Harus sholat. Entah dia nak sholatnya itmam itu 4 rakaat, atau qasar 2 rakaat, atau jamak menggabungkan waktunya. Yang kita pelajari sekarang ini adalah jamaknya dulu. Jamak apa? Jamak takdim. Jamak ada 2. Ada takdim, ada takhir. Jamak itu ada 2. Tapi ingat ini gambaran solat musafir. Gambaran solat musafir. Ingat bab judulnya solat musafir. Artinya kalau belum musafir belum boleh je ini. Jamak belum boleh kalau belum musafir. Namanya bab solat musafir ini. Solat bagi orang dalam perjalanan. Kalau belum melakukan perjalanan baru nak melakukan perjalanan, tapi belum masuk dalam perjalanannya, maka belum dikatakan musafir. Kalau belum dikatakan musafir, belum ada pembolehan untuk menjamak atau mengqasar. Belum ada. Atau jamak qasar langsung. Nah, ini syarat jamak takdim. Pertama, syarat jamak takdim itu ada 4. Ini ingat masih ini dalam perjalanan masih label musafir. Musafir. Oke, nah Ustaz, kapan dikatakan musafir? Kapan habisnya waktu musafir? Aku ni masih musafir dah, Ustaz. Aku ni sudah musafir apa belum? Nah, itu ada kayak babnya. Panjang aja. Lumayan pening kepala aja. Kecuali kalau bagi orang sering melakukan perjalanan. Itu agak lemah bagi dia untuk memahami. Bahkan belum diomongi gambaran, dia sudah tergambar dulu. Syarat jamak takdim itu ada 4. Pertama, mulai dari yang duluan. Mulai melakukan solatnya, maksudnya mulai solatnya dengan yang pertama. Mulai dari yang pertama. Jadi ini biar gambarannya jelas dulu. Mulai dari yang pertama itu, solat itu kan kalau jamak kan 2 kok solat digabung jadi sikok waktu kan. Bukan 2 solat jadi sikok solat, bukan. 2 solat tetap 2 solat dengan
2 kali takbiratul ihram dan 2 kali salam. Tapi waktunya itu sikap waktu. Jamak takdim, zuhur sama asar. Mana dulu? Solat asar dulu apa solat zuhur dulu? Mulai dari yang duluan. Yaitu apa? Zuhur. Zuhur dulu. Tak boleh asar dulu. Khusus jamak takdim. Kita jamak takdim antara maghrib sama isyak. Mana yang dulu kan kita salatnya? Isyak dulu atau maghrib dulu? Maghrib dulu. Mulai dari yang duluan. Jadi yang dulu kan apa? Zuhur atau maghrib. Tuh. Baru salat selanjutnya. Kedua, niatul jam'i fiha. Niat jamak di dalam salat pertama. Niat jamak di dalam salat pertama. Niat jamak niat menggabungkan salat dalam salat pertama. Salat pertama tadi zuhur atau maghrib. Ada niat jamaknya. Di mana? Di dalam salatnya. Bukan di dalam niatnya. Di dalam salatnya. Dalam salatnya yang mana? Dari mulai niat sampai sebelum salam. Itu namanya dalam salat. Dari niatnya sampai sebelum salam. Artinya macam ni. Dia boleh niat jamaknya waktu rukuk, boleh. Niat jamaknya niat jamaknya di waktu rukuk, boleh. Yang penting dalam salat, waktu sujud boleh. Waktu tahiyat akhir sebelum salam itu boleh juga. Ni gambaran kita dulu pernah solat di Masjid Kubah Mas apa salah. Bukan Kubah Mas. Rencana nak Kubah Mas tak jadi akhirnya. Hari Jumat. Hari Jumat kita melakukan perjalanan dari Jakarta. Dari Jakarta, Depok itu nembus mana tu tak tahu. Akhirnya ternyata tak sempat untuk solat Jumat di Kubah Mas. Mana ada masjid sajalah. Solatlah. Di antara rombongan kita tadi kan sudah dia menjamak waktu solat Jumat. Kita pribadi tidak menjamak. Waktu solat Jumat tidak ada niat jamaknya. Cuman alhamdulillahnya pas waktu tahiyat akhirnya imam sudah salam, kita masih baca doa. Baca doa tasyahud. Sampai kawan kita tadi tegak solat asar karena dia sudah jamak. Kita tadi terjengok, oh iya boleh jamak Baru apa terfikir, oh iya boleh jamak, langsung niat jamak. Aku jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Boleh tak? Boleh. Yang penting sebelum salam. So, jamak takdim ini. Ini jamak takdim. Boleh. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri, Allahu akbar. Imaman atau makmuman, Allahu akbar. Rakaat kedua, tengok. Oh iya boleh jamak ini. Jamak dalam hati. Bukan ngomong ni kan, bukan. Amin kau orang kaki. Oh iya boleh jamak. Amin. Dalam hati tu jamak. Aku jamak. Dengan bahasa kita. Aku jamak. Sudah, boleh sudah. Sudah apa? Berarti kita sudah boleh menjamak. Habis solat zuhur ni ke solat asar atau habis solat maghrib ini ke solat isyak di waktu maghrib atau di waktu zuhur. Itu maksud daripada niat jamak di dalam solat pertama. Yang ketiga, al-muwalah bainahuma. Apa bahasanya? Apa di situ artinya? Berturut-turut Berturut-turut antara keduanya. Turut-turut atau secara langsung antara keduanya. Artinya habis solat zuhur langsung solat asar.
Katik dulu, makan bakso dulu, ngokok dulu, kayak lah, santailah dulu. Masih lama juga zuhur ini. Jam 1 ini, kayak lah. Jam setengah 2 lah main asar. Main zuhur lah sudah. Ini tak boleh ini. Batal jamaknya. Solatnya sah, solat zuhurnya. Jamaknya batal. Sehingga tak boleh dia solat asar kecuali di waktu asar. Jadi apa? Habis solat zuhur langsung solat asar tanpa dijedah waktu yang lama. Tapi tidak langsung, jangan langsung. Ini kalau pemahaman wong salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, komat. Langsung komat, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan lama-lama, cepat-cepat. Macam nikah itu kan? Nah, kan, saya nikahkan kamu dengan saudari saya, bla 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 bla, dibayar tunai, saya terima. Langsung, tak boleh lama dikit. Lama dikit, ulang lagi. Tidak cak itu. Tidak cak itu, tidak apa? Itu ada jedah waktu boleh, cuman tak boleh lama nian. Yang sekiranya, nah itu makna langsung itu antara ijab dengan qabul langsung itu tidak langsung bayar tunai. Ya saya tidak harus macam itunya kan. Lama kenya tuh biar kawan yang longok pula ni. Agak ke ini tidak ada langsung ni. Tunai saya terima. Tidak macam itu. Sama seperti juga khatib Jumat, antara khutbah kedua sama salat Jumatnya itu, yaitu harus langsung juga. Tidak nganjok siapa namanya itu, khatib itu langsung ke mihrabnya, tempat salat imam. Cepat, komat. Allahu Akbar. Tidak. Ada jedah waktu yang tak boleh lama baik. Artinya urusannya tetap urusan yang berkaitan dengan solat, atau jedah waktunya itu tidak ada lama, sekiranya seperti orang melakukan solat 2 rakaat yang ringan. Antara solat zuhur sama solat asar, jangan sampai jedah waktunya itu 1 menit lebih dikit. Jangan sampai. Habis salamnya maksudnya, habis salam solat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini jangan kelamuan gitu, kecuali berkaitan dengan solat, tak apa-apa. Misal tayamum atau batal wuduknya, ya tak apa-apa itu, berkaitan dengan solat. Atau qomat. Nah, qomat itu tak masuk hitungan. Sama juga Jumatan itu qomatnya tak masuk hitungan. Istawu sufufakum itu tidak masuk hitungan, karena itu kesunahan yang berkaitan dengan solat. Yang jelas ya pokoknya kita segera baik. Tapi segeranya tidak cek tadi tu, langsung je itu kan. Cepat dikit, komar cepat dikit. Tidak langsung je itu kan. Wa dawamul uzur, dan masih dalam keadaan uzur, masih dalam keadaan musafir. Solatnya itu masih dalam keadaan musafir. Dawamul uzur itu, uzurnya apa? Uzurnya adalah perjalanan. Yang menyebabkan dia boleh jamak itu apa? Perjalanan. Nah masih dalam perjalanan dia. Masih dalam perjalanan, maksudnya apa? Ketika melaksanakan solat yang kedua. Dawamul uzur itu dalam solat yang kedua. Waktu takbiratul ihram itu nah. Allahu Akbar, masih dalam perjalanan. Setelah takbiratul ihram dalam yang keduanya, solat asarnya atau solat isyaknya, sudah nyampe, tidak masalah. Misal kan, mau mana Ustaz? Macam nyampe itu dalam perjalanan itu berhenti dulu baru solat. Ya itu kalau naik mobil, naik pesawat. Kalau naik kapal, solat di kapal itulah kan. Nah, itu solat sana. Solat masih. Wah, dikit lagi nyampe Palembang. Solat apa nih? Solat zuhur. Selesai kan?
Cepat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah takbir kan ya? Ting nung kepada penumpang bahwa kita sudah sampai di kota Palembang. Terus kelas salatnya. Jam berapa nih? Jam 2. Jam 2 siang zuhur. Jam 2 siang nih nyampe ke Palembang. Nyampe ke rumah jam 2:15 misal. Parak situlah rumah kita tuh. Parak pelabuhan tu lah kan. Seandainya kan. Nyampe di rumah tu jam 2:15 atau jam 2:30. Sudah masuk waktu asar, solat asar lagi tak? Tidak. Sudah solat asar. Tadi sudah jamak. Nah, itu apa? Yang menjadi patokannya bolehnya itu jamak itu ketika sudah takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram itu masih dalam keadaan musafir. Meskipun Allahu Akbar plek nyampe. Terus kelas solatnya sah. Tapi kalau Allah nyampe, dah solat zuhur baik, kaki asarnya di waktu asar. Dawamul uzurnya masih dalam keadaan musafirnya itu kapan? Ketika takbiratul ihram yang solat kedua, solat isya atau solat asar. Tuh. Kalau sudah takbir, sudah berarti sah jamak takdimnya. Kalau belum takbir, tidak sah jamak takdimnya. Itu syarat sah jamak takdim. Jamak takhir ada lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib, soal anak persusuan tadi. Yang menyebabkan anak itu menjadi anak persusuan itu apa Bib? Kalau misalnya minum susu sampai kenyang, takaran kenyangnya itu kayak gimana? Ya, itu aja. Itu sebenarnya ini kemarin yang datang telat itu ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang apa solat untuk syarat perjalanan mengqashar solat itu Ustadz. Ada yang bilang 2 sampai 3 marhala dan juga ada yang 4 marhala Ustadz. Jadi yang mana yang benar Ustadz? 2 sampai 3 marhala atau 4 marhala? Dan satu lagi Ustadz, lama dari seorang yang musafir itu Ustadz, ketika dia bermukim, ketika dia kan musafir terus bermukim di suatu tempat itu berapa hari Ustadz dia bisa waktu untuk dia mengqashar dan jamak sholatnya itu masih dikatakan musafir. Gitu. Baik, itu ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan tadi berapa? 5 kali susunan baru dikatakan anak. Kalau 4 kali, 3 kali, bawah 5 lah pokoknya, itu belum dikatakan anak. Nah, sekali nyusu itu maksudnya apa? Sekali sedotan apa macam mana? Sampai kenyang. Itu namanya sekali nyusu. Atau sampai berhenti lama. Dilepaskan lama. Misalnya nyusu. Tadi misalnya Ahmad tadi nyusu sama Halimah. Nyusu kan? Belum kenyang, tapi dilepasnya oleh Halimah. Udah tak nyusu lagi. Itu tetap dihitung sah 1 walaupun tidak kenyang. Kalau misalnya dia kenyang, sudah tidak nyusu lagi dia kan? Lepasnya oleh bayi tadi. Sudah, itu dikatakan sah 1. Kalau seandainya belum kenyang tapi berhenti lepas kenyang, cuma sedengat, pindah sebelah dari belah kiri pindah belah kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, pindah je jimaknya. Nah, pindah belah sini. Nah, lepasnya apakah itu 2 kali nyusu? Tetap sekalinya nyusu dihitung 1 kali. Atau maknya nih
mak susuan tadi melepaskan dengan be. Karena ada orang ngedor rumah, lakinya ngedor rumah, lepasnya dulu. Cek kakaknya, bisa nyambung lagi, tetap sah satu. Karena apa? Tidak lama. Kalau lama baru dihitung satu. Apa kakek nyusul lagi dihitung yang kedua. Kalau dengat itu cuman gitu ke apa gawian dia sedengat baik, karena ada gawian, habis itu dia lanjut lagi. Yang pertama sama yang lanjut itu dihitung sah satu. Tuh. Kemudian soal nanti yang pertama tadi masalah jaraknya jarak masalah jaraknya ada yang 82, ada yang berapa tadi? 84. Ya. Ya. Ada yang 91, itu perbedaan pendapat antara ulama. Nah, yang menjadi ukuran itu pengaruh, yang menjadi pengaruh pada ukuran itu adalah tujuan, bukan tempuhan. Tujuannya bukan sesuatu yang sudah ditempuh, bukan. Oh, kita ini baru jalan dengan ini, belum 82 km, padahal nak kemana? Surabaya. Lebih dari 80, lebih dari 90, lebih dari 100 itu. Tujuannya mana? Surabaya. Berapa jaraknya dari Palembang ini? Tak tahu lagi, 800 kilo itu. Nah, yang penting tujuannya. Walaupun dia baru musafir, baru keluar ini dari, baru dikatakan dia ini musafir, sudah boleh dia jamak, boleh qasar. Nah, yang penting itu adalah tujuannya, bukan tempuhannya. Kecuali kalau wong tidak tahu nak kemana kok, tidak tahu mana bae, nak kemana? Ya pokoknya jalan bae. Nak kemana? 82 km, tidak tahu. Pokoknya jalan bae. Nah, kalau ini baru tidak boleh dia nih. Tidak boleh sampai 82 km baru boleh dia qasar, baru boleh dia. San, mana jalan je itu San? Yang ngejar wong apa? Melari ke hutang. Dia yang hutang sama aku, kejar. Berhenti dulu kita salat dulu. Boleh tak jamak qasar ini? Misal qasar misal boleh tak? Belum boleh kita ni, belum 82 km ini atau belum 90 km. Tujuan kita mana? Pokoknya sampai kena dia. Tak tahu tujuannya berapa. Kalau sudah lewat sampai 82 atau 84, perbedaan ulama tadi, baru dia boleh qasar. Tapi kalau seandainya memang tujuan dia ke mana? Ke Surabaya sana, baru jalan dengat, baik misalnya Tapati lewat dikit Pegayut misalnya, di Pegayut itu sudah boleh dia jamak, boleh qasar, boleh jamak qasar dia boleh dia. Kenapa? Walaupun baru perjalanannya baru 40 km, tapi tujuannya adalah 800 km. Itu yang perlu kita pahami adalah tujuannya. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi, bagaimana kalau seandainya dia mukim, dia menetap. Kalau ingat niatnya, berapa hari dia netapnya? Kalau seandainya netapnya 4 hari, selain hari masuk dan hari keluar, itu dihitung dia mukim, bukan lagi musafir. Dengan niat dengan niat. Dengan niat. Nah, ini yang yang dikatakan berhenti musafir. Stop, musafirnya ketik lagi. Artinya dia tidak ada lagi musafir. Kalau dia stop ini, kalau dia masih dalam perjalanan, kita niat iqamah tak ada iqamah berjalan. Ya kan? Niat niat netap dulu. Mana ada netap berjalan? Ya kan? Pasti netap tu misalnya dia mampir ke rumah wong, atau rumah dia, atau ke hotel, atau ke suatu tempat lah. Sudah kita nginap dulu sini. Berapa hari nginap? Hari ini apa? Hari Senin. Hari Jumat lah kita. Hari Jumat kita lanjut lagi perjalanan kita. Hitung Senin. Senin tak masuk, karena hari masuk ini. Hari datang ni. Hitung dari
malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Berarti 4 hari 4 malam. Okey. Malam Selasa masuk malam Rabu sehari. Dari malam Selasa mulai sampai malam Rabu sehari. Malam Kamis 2 hari. Malam Jumat 3 hari. Hari Jumat ada. Masih boleh ni. Masih boleh. Kalau seandainya dia Sabtu berangkatnya, berarti itu dari malam kan? Malam Selasa itu dah mulai dia hitungan sehari sampai malam Rabu sehari. Malam Kamis 2 hari. Malam Jumat 3 hari. Masuk malam Sabtu 4 hari. Sabtunya baru dia berangkat, berarti kan 4 hari lebih. 4 hari lebih kan? Nah, karena dia sudah menetap 4 hari lebih, pada saat dia punya niat waktu hari Senin tadi, kapan kita berangkat lagi lanjutnya? Hari Sabtu beh. Maka dia bukan lagi musafir. Karena dia ada niat. Nah, berbeda kalau katik niat. Mau mana kita ni? Hari apa misalnya nak lanjut lagi? Jengoklah ke. Apa hari Kamis, hari Jumat tak tahulah, jengoklah. Apa hari Sabtu tak tahulah, jengoklah pokoknya. Sudah. Boleh tak dia jamak qasar? Boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pas Sabtu masih juga. Lah lewat ini 4 hari lewat ini. 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Berarti dia sudah mukim. Hari Sabtunya sudah tak boleh lagi jamak qasar. Ini kalau kita tidak banyak bertanya, pecah. Kalau tanya terus, kapan kita ni berangkat ni? Lanjut lagi kapan ni? Lagi hari Sabtu. Dah, hari Rabu nanya ni kan? Dah tak boleh lagi. Kalau dah nanya-nanya, tak tahu kapan, tak tahu. Mana bos tu lah tengok lah. Misalnya kan, sampai hari Sabtu, bos tahu ni. Hari Minggu bila kita ni. Biarlah dulu kan. Hari Minggu baru lanjut. Bos tahu, berarti tak boleh jamak. Dia bukan musafir lagi. Yang anak buahnya tak tahu, boleh jamak. Sampai dia tahu pas hari Sabtu baru tahu dia kan. Oh lama mukim kita ni 4 hari lebih. Maka tak boleh lagi dia bukan lagi dia musafir. Kalau dengan niat jadi dengan niat. Kalau tak ada niat, tengok kenyataannya. Al-Fatihah binat al-shifa liman awsana bidu'a al-shifa wa limardana wa khususan di Saiful Abdullah bin Ahmad Jati wa Muhammad Yusuf bin Abdullah wa Nilawati binti Hatun anna Allah yashfihim شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلافنا الصالحون في دعاء شفائهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح رسمة بنت حسن أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته ووالدينا والديها خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لرسمة بنت حسن، اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله جنة المثواه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فاغسله بما يثلج البرد. اللهم اشفيه يا شافي، اشفي أنت شافي شفاء لا يغادر سقما، اشفي من أوصانا بدعاء شفاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.